Oke, kembali lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semua ya guys ya. Ini kita sudah lama sekali nggak sharing ke teman-teman. Mohon maaf sekali ya, kita sudah nggak bisa update cukup lama ke teman-teman semua. Nah, kebetulan di depan kita ini ada Mochin ya. Sebutan di sini kan Mochin. Basicnya jenis mesinnya itu sama seperti Supra ataupun Grand. Kalau kalian mau lihat bak koplingnya, nah ini ya. Nah ini labelnya ataupun mereknya ini Hokkaido. Ini mirip seperti Karisma ya kalau bentuknya seperti ini. Nah ini kita nggak tahu produksi mana, yang jelas seperti ini labelnya ataupun mereknya. Dan basic mesinnya itu seperti Grand ataupun Supra ya guys ya, untuk di bagian kopling ya. Karena ini kita akan ngebahas di bagian kopling. Kalau kita lihat di bagian bloknya ini sama seperti Grand ya, ini masih berbahan besi, persis seperti Grand. Dan koplingnya kalau untuk di gandanya juga tadi ada ring ya, jadi ya kurang lebih sama lah dengan Grand ya. Nah sebelumnya kita ceritakan dulu kronologi motor ini datang ya guys ya. Jadi ceritanya motor ini datang dalam kondisi motor bisa dibilang nggak bisa jalan ya, masuk gigi langsung los. Ketika kita engkol, dia apa ya, bahasa kita itu reget-reget gitu ya, bukan ngelos langsung teng, enggak ya. Kalau langsung teng gitu kan biasanya ada di bagian pelor ganda ya, one way nya biasanya masalahnya di situ. Cuman ini seret cuman labat terus kalau kita engkol, seperti nggak nyangkut ya, bukan seperti nggak nyangkut, memang nggak nyangkut. Nah oke, singkat cerita kita bongkar di bagian kopling. Setelah kita bongkar, ternyata si mur kopling ini kendor ya guys ya. Nah oke lah, ini kita anggap, karena kalau kita lihat dari kampas gandanya baru, kampas kopling pun baru ya. Ini sebelumnya sudah kita bongkar, cuma kita melakukan penambalan di bagian kampas gandanya saja. Kita tambal lagi menggunakan las ya, kita dekatkan lagi jaraknya. Oke, itu udah selesai, sudah beres. Lalu selanjutnya kita rakit kembali. Nah ini mohon maaf ya, sebelumnya memang kita nggak niat untuk sharing ke teman-teman ataupun apa ya, membagikan cerita kita, saran kita ke teman-teman, karena pikirkan ya umum aja lah ya, biasa aja tinggal pasang. Jadi ternyata ada kendala dan masalahnya timbul di bagian sini ya. Oke, jadi ini singkat cerita kita pasang kembali. Ini kita anggap ini kita kencangkan ya guys ya. Ini tadi sudah kita kencangkan. Nah ini kita anggap sudah kencang deh. Nah oke, jadi seperti ini ya. Nah selanjutnya kita mau masang apa namanya, per ya, per kopling ya. Sebentar saya ambilkan dulu. Nah oke, ketika kita sudah mengambil mau memasang per kopling di sini ya, di bagian sini. Dan ini apa ya sebutannya ya, mungkin tapakannya ya, saya juga nggak seberapa paham untuk bahasa tekniknya. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini permukaannya kasar sekali. Oh iya sebentar. Nah ini kerusakannya ada di bagian bearing ya guys ya, bearing koplingnya. Nah ini pas kita bongkar tadi, mur ini kendor, lalu bearing ketika kita bersihkan, oh ternyata bearingnya ini ada masalah nih. Ini kita dekatkan, jelas nggak ya? Gimana ya? Oh ya, oh. Oke lah, jadi ini kita angkat mungkin usia pemakaian, jadi ini kita indahkan, kita ganti yang baru, lalu ini kita pasang. Nah awalnya seperti ini. Nah ketika kita memasang seperti ini, kok kayaknya nyangkut nih gitu ya. Sebentar kita dekatkan lagi. Nah oke, ini kita lebih dekatkan lagi. Nah jadi kan gini guys ya. Nah, awal mau kita masang tadi, nah ini kan pasti nanti kalau ada per kan ini rapat ya, ataupun keangkat seperti ini, kencang ya. Nah sedangkan posisi apa ya bahasanya, platnya lah gitu aja ya, plat tapal pernya, plat per kopling gitu aja deh. Nah ketika kita pasang seperti ini, loh kok ini mepet sekali dengan bagian, nah ini nih bagian murnya, mur koplingnya. Jelas nggak ya? Nah gini deh. Nah meskipun nah ini udah sempet kita angkat-angkat gini nih, nah udah kita giniin tuh ya. Nah udah kita giniin, nah ini kita tempelin seperti ini.
tetap aja rasanya masih dekat sekali tuh jaraknya ya, hampir mepet dengan, ya kalau bisa dibilang hampir rata dengan ini nih, pinggiran ini ya, pinggiran ini nih. Nah sekarang kalau seperti itu kan otomatis ketika motor ini koplingnya bekerja, ketika kita masukin gigi kan otomatis kopling dulu ya, kopling dulu baru giginya yang masuk ya, gigi di rasionya akan berpindah. Nah ketika proses ngopling otomatis kan nanti pelat pernya ini akan menekan ke sini guys ya. Nah kan ini ada lahar sih di sini, bearing ya, gini deh. Nah ketika ngopling nanti kan ini ditekan ke dalam, sedangkan ketika ini mau nekan di sini sudah mentok dengan mur koplingnya. Mur kopling itu masih mentok di bagian sini ataupun press, sedangkan as tengahnya ini, asnya ataupun dratnya kan itu lebih menonjol lagi. Nah jadi kita beranggapan bearing ini jebol itu karena adanya gesekan dari as ini gitu ya. Jadi mungkin kalau entah ini ngoplingnya dapat atau enggak kita juga nggak tahu ya guys ya. Kalaupun dapat mungkin keras sekali ini, mungkin ketika mau ngopling dorong ini dia udah mentok di bagian sini ya. Sebelum masuk gigi dia udah mentok duluan, dipaksa sampai masuk gigi otomatis kan bearing tengah ini mentok di sini ya, nggak bisa gerak lagi gitu ya. Paham nggak ya sampai sini ya? Oke kita ulang lagi. Nah ini kan nanti per di sini nih. Nah ketika dikencangkan nanti kan dia dorongnya ini, ini kan naik nih, set gitu ya. Nah naik ya. Nah jadi nanti didorong seperti ini oleh yang kedorong bukan pernya lagi, ininya yang didorong karena ada plat per koplingnya nih yang akan mendorong gini. Otomatis kan dia ke dalam, sedangkan ke dalam dia sudah mentok oleh mur ini. Nah awalnya pikir kita tadinya kan masalahnya ada di bagian mur yang dipantek-pantek ini guys ya. Ini kita buka dulu. Nah, ini sangat pengaruh juga nih, jadi buat kawan-kawan hati-hati ya. Sekarang kan sudah banyak ya jual kuncinya ataupun toolkitnya. Nah kuncinya yang seperti ini. Nah ini udah banyak, jadi jangan melakukan proses pantek lagi deh, karena kalau hanya asal pantek nggak memperhitungkan hitungannya itu bahaya ya. Nah ini nih tuh, nah, ini kan nyangkut tuh di bagian sini tuh. Ini bisa nggak tahu ya, kalau coakan ini sepertinya mungkin sih ya, mungkin ada coakan seperti ini tuh, jadinya nyangkut. Harusnya kan kalau ini nggak ada daging lebih bekas pantekan tersebut ya guys ya. Ini kita jauhkan. Nah tuh ya mentok. Harusnya kalau ini nggak ada lebih kan dia bisa masuk ya, bisa plung ya, meskipun nggak masuk banget, setidaknya ketika sedikit bersinggungan ini nggak akan mengganggu kerjanya nantinya ya, nggak mengganggu kerja si ini mendorong nanti. Setidaknya kan ini biasanya masuknya sedikit nih di sela-sela siringan ini. Oke, atau gini aja, ini per koplingnya coba kita pasang 2 per aja, jadi kita ilustrasikan ya guys ya. Barangkali kan daya cerna dari masing-masing orang itu kan berbeda ya. Takutnya kalau yang masih awam banget ataupun ingin bongkar-bongkar sendiri, takutnya kalian nggak paham ya. Oke sebentar, ini kita pasangkan dulu. Nah, oke, jadi ketika terpasang seperti ini, nah kalian bisa lihat ya, mur ini dengan as ini kan lebih menonjol as ini. Nah sedangkan mur ini saja sudah mepet dengan sini, setidaknya kan ini ada di batas luar nut bearing ini ya guys ya. Nah jadi ketika kita pasang bearing, nah logika aja sih ya, ini kita bisa logikakan aja. Kalau ini kita pasang bearing, nggak perlu kita pasang ya, otomatis kan dia berhentinya di sini guys ya. Nah sedangkan as ini sudah sejajar, hampir sejajar dengan nut bearing ini, berhentinya bearing di sini ketika kita pasang tuh, sama malahan, paling selisih nggak nyampe 1 mili ya. Jadi kalian bisa bayangkan ketika kopling ini bekerja, sistem kopling bekerja ini kan akan menekan nih. Jadi ini belum sempat neken ya, mungkin hanya neken sedikit dia udah mentok di bagian as ini ya, otomatis sulit dong ataupun keras dong, dipaksakan terus. Lama-lama kan namanya bearing ya, kita paksain terus kan ya tetap aja dia mau ya, mau kedorong nih, makanya dia sampai oblak seperti ini tuh ya, kelihatan nggak?
mana ya, tuh ya. Nah dipaksain terus karena tengahnya mau ditekan, tengahnya udah mentok, sedangkan ini harus ngopling, harus masuk gigi. Setidaknya kan kalau gigi harus masuk, misalnya masuk gigi satu, otomatis kan ini harus ngopling dulu nih, proses ngopling baru bisa masuk gigi gitu ya guys ya. Makanya lambat laun mungkin mur ini, kalau untuk mur ini kendor ya bisa jadi proses pengencangannya yang memang kurang kencang. Kalau untuk kendor karena tertabrak ini enggak ya, karena ini kan sama-sama muter dua ini guys ya. Kemungkinan pengencangannya kurang kencang karena sepertinya dipantek ya. Jadi makanya saya sarankan buat teman-teman gunakan kunci yang memang sudah setidaknya sedikit profesional ya guys ya, supaya nggak acak-acakan seperti ini tuh ya. Jadi masalahnya ini kemungkinan karena ini berhubung basic motornya ini mocin ya, mirip-mirip Supra atau Grand, kemungkinan ini ada sebuah ring yang nggak terpasang ya. Jadi kalau ring di bagian sini ya, bisa juga di belakang sini bisa kita kasih ring juga bisa ya guys ya. Kalau kita lihat di sininya kelihatan nggak? Kalau kita lihat dari jejak di bagian koplingnya, sepertinya ring yang dibalik gear gendeng ini ya yang nggak dipasang. Cuman kalau mau nyari ring yang seperti itu sepertinya sulit ya. Tuh ya, sepertinya kurang satu ring. Sebentar kita lepas. Nah ini sudah kita buka. Kalau kita ngikutin prosedur dari motor Supra ataupun Grand ya, memang benar ini nggak ada ring lagi guys ya. Jadi dia hanya ring pengaitnya ini. Sebentar. Nah ring pengait dan ring seperti ini. Harusnya gini baru dia dikaitkan. Nah kalau feeling dari saya juga ini memang seperti ini sih ringnya. Nah bisa kemungkinan ring di kopling ini guys ya, ini bisa kita akali dengan pemasangan ring di bagian kopling sini. Nah di sini kan gak ada ringnya. Memang kalau untuk Supra Grand sepertinya memang nggak ada ya ringnya ya, karena ini udah tinggi nih. Nah ini udah cukup tinggi, mungkin bisa kita akali menggunakan ring. Jadi nantinya supaya nanti ketika kita pasang ring kan mentoknya di sini nanti ya. Nah misal di sini nih. Nah yuk coba kita ring seketemunya dulu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah semakin sore, ini kita sambi sih ya, soalnya mencari ringnya agak sulit. Nah ini kebetulan kita sudah dapat ring ya. Ini harus kita selesaikan ya untuk apa, sharing ke teman-temannya. Kalau untuk pemasangan mungkin nggak akan kita perlihatkan ya, mungkin kita hanya menjelaskan untuk cara kerjanya saja. Nah ini kita sudah dapat ringnya. Nah ringnya ini nggak tahu punya apa ya, sepertinya ini punya apa namanya one way ganda kayaknya sih ya. Ini kita memang kalau ring-ring seperti ini kita singkirkan ya, kita benahin karena suatu saat bakal terpakai. Nah ini masuk ya. Jangan lupa kita meskipun lebarnya sama, diameter tengahnya juga harus diperhatikan, setidaknya dia masuk ke as ini, as rasio ya. Oke sekarang kita contohkan, ini kita rakit lagi ya. Nah ini ring ada di sini, ini kita pasang seperti ini. Nah, kelihatan nggak ya? Nah gini deh. Oke kalau untuk memasang, aduh acak-acakan ya. Untuk memasang susunan kampasnya, ini kita terbiasa di bawah. Usahakan pelatnya ini searah ya, karena ini kan ada yang tajam dan sisi sebaliknya ada yang tumpul ataupun landai seperti ini. Kalau yang tajam itu kan dia datar ya, sudutnya menyikung. Nah ini kita ulang dulu deh. Oke untuk awalan kampas ya, kampas kita masukkan karena ini kan besi ataupun aluminium lah ya, bukan berbahan kampas. Lalu plat koplingnya terserah, bebas mau yang tajam di bawah ataupun di luar itu nggak masalah, yang penting sama semua posisinya ya. Ini kita arahkan seperti ini, yang tajamnya ataupun sikunya di bagian dalam. Lalu kampas lagi, lalu platnya lagi.
Oke, kampas pelat lagi. Nah, kampas terakhir, kampas, dan kemudian apa ini sebutannya, satelitnya mungkin ya. Nah, untuk pemasangan satelit, karena beberapa motor ada yang nggak mau nggak mau dibolak-balik ya, harus sesuai posisinya. Kadang kalau kita ketemu yang ininya sudah gantian ataupun KW, biasanya nggak ada tanda ya guys ya. Simpelnya, cara simpelnya, misal kita lakukan seperti ini dia nggak langsung nempel, berarti kita putar lagi. Nah gitu ya. Nah ini kan nempel semua nih, karena kalau di Honda ini dia mau semua kalau kita putar-putar. Biasanya di motor Yamaha ya, Yamaha biasanya nggak mau, jadi harus kita cari dulu posisinya. Kalau masih orinya enak, dia ada tandanya. Kalau sudah gantian itu kadang kalau yang nggak paham akan kesulitan, malah bisa 2 kali kerjaan ya guys ya. Oke, ini kita pegang seperti ini, lalu yang ini kita masukin ringnya ya. Nah, ringnya kita posisikan di sini. Nah ini gini ya, kelihatan ya. Nah, oke, langsung kita masukin. Ini kita contohkan dulu. Jadi untuk prodo gandanya, kampas gandanya nggak kita pasang ya guys ya. Jadi supaya tahu nanti cara kerja kita tambahkan ring tadi ya. Nah tuh kan posisinya seperti ini. Wah, ada bakso lewat. Tahu aja ya, sudah mulai maghrib ya. Nah ini murnya sudah kita, aduh sorry agak mengganggu guys ya. Murnya agak kita gerinda ya, tadi udah kita rapikan. Sebenarnya kalau ada gantiannya lebih baik diganti, karena kebetulan kalau di wilayah sini kalau murnya sudah gantian itu kualitasnya kurang bagus ya guys ya. Makanya ini sengaja kita rapikan. Biasanya kalau udah gantian itu kita kencangin semaksimalnya, malah adol ya, malah akan rusak. Nah ini kita contohkan seperti ini. Tuh dia nggak nyangkut lagi, dia udah mulai mau masuk tuh. Kalau tadi kan karena bekas pantekan, mulai dagingnya tuh keluar, makanya dia nyangkut. Kalau ini kan sudah bisa los. Makanya harap perhatikan kawan-kawan yang dalam pengencangan mur ini menggunakan pahat ya, ataupun di betel ya. Nah ini kita contohkan. Nah ini kita kencangkan tangan aja ya, tetap menggunakan kunci guys ya. Nah oke, sekarang kita pasang untuk per kopling ya. Seperti tadi kita pasang 2 buah aja ya, 2 buah per. Ini sudah mau maghrib soalnya, harus kita selesaikan sharing ya guys ya. Karena kalau pemasangan sepertinya nggak keburu, karena ini kita juga nyambi ya, biar secepatnya bisa kita bagikan ke kalian semua. Nah ini udah kita pasang ya. Jadi untuk sekarang sudah ada perubahan dari yang sebelum kita jelaskan ya. Sebelumnya awal kita jelaskan, di sini sudah ada selisih. Jadi ini posisinya ada di pinggir bagian luar nut bearing ini guys ya. Tuh di bagian luar sini. Kalau tadi kan ini sudah sejajar dengan nut paling dalam ya, ataupun tahanan bearingnya. Jadi otomatis ketika proses kopling bekerja, ketika kita tekan, dia mentok ya, mentok di bagian mur dan asnya ini. Makanya dia nggak akan bisa ngopling ya. Kalau ini sudah ada ruang, mungkin di kisaran 3 mili nih guys ya. Jadi nanti tetap kita trial lagi, kita coba lagi bisa atau enggak ya untuk pengoplingannya. Nanti kan cara kerjanya ini kita pasang, komponennya kita pasang semua, lalu bak koplingnya kita tutup, lalu kita proses masukin gigi ya, proses kopling. Nanti akan terlihat di situ bisa ngoplingnya bisa atau tidak. Nah kalau kita lihat jaraknya tuh, ada jarak sih di sini ya. Tuh jadi dia udah ada ruang sih. Ini sebenarnya ini nggak masalah. Ini kan sama-sama mutar ya. Tuh ini sama ini tuh sama-sama mutar.
Jadi nggak mungkin ini berputar, ini diam, nggak, sama-sama muter. Setidaknya ada selah untuk plat ini bekerja 3 milian kalau kita kira-kira, nggak tahu ya kalau untuk kopling Supra ini bisa atau enggaknya. Sepertinya bisa ya, kalau memang kurang mungkin sekitar 1 milian masih kurang kita tambahkan ring ya. Jadi ini antara bibir nut paling pinggir dengan yang paling luar sebelah sini itu jarak untuk sistem pengoplingannya, karena kan kita tekan gini guys ya. Oke, mudah-mudahan paham ya sampai sini ya. Dan jangan lupa juga ketika kalian mengencangkan murnya, sekali lagi jangan dipantek deh ya, karena kalau dipantek kan akan jeber. Nanti ketika ini ngopling malah akan nyangkut di bagian sininya, ini nggak bisa masuk. Mur ini nggak bisa masuk ke plat segitiga ini ya, plat penahan pair koplingnya. Oke, sampai sini paham ya guys ya. Jadi mungkin seperti itu dulu penjelasan tentang bagian kopling di Supra series, Supra ataupun Grand ya. Karena kebetulan ini motornya Mochin ya, kurang lebih basicnya sama aja. Yang penting kalian perhatikan di bagian kopling, karena menurut saya kopling paling ribet itu ya Supra ataupun Grand untuk orang yang sedang pertama kali belajar ya, belum penempatan ringnya, penempatan bos-bosnya. Takutnya kan kalian nggak paham, belum antara gigi mangkok ganda dengan gigi di gear kopling ini, kalau nggak ketemu kan sulit juga ya. Biasanya kadang malah ada yang dipantek-pantek lah, ternyata hanya di bagian gear yang kecilnya tadi ya. Nah yang di sini nih yang belum bertemu, nah ini kan nggak ketemu nih, tuh ini nggak ketemu, harus kita geser dulu baru bisa ketemu gitu ya. Oke, mungkin itu dulu video yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua, dan mohon maaf kita sudah jarang upload video guys ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi tentang kopling di motor Supra ataupun Grand ataupun sejenisnya lah ya. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di Altan Motor, tonton video yang lain, barangkali ada sesuatu yang bermanfaat. Dan jangan lupa juga di share ke medsos kalian semua ya, barangkali apa yang kalian bagikan tentunya bermanfaat untuk orang lain, akan menjadi berkah ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jelas ya.